Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita punya materi yang menarik banget nih. Ada sebuah trafo distribusi 3 fasa di depan kita, lengkap sama gambarnya, yang fisik, yang mungkin Anda sering lihat ya di tiang listrik itu, sama diagram kelistrikannya juga. Oke, misi kita hari ini, simple aja. Kita bongkar kotak ini, gimana caranya alat ini bisa ngubah listrik tegangan super tinggi, 20.000 volt, jadi aman buat dipakai di rumah. Mari kita telusuri bareng-bareng. Betul, ini komponen krusial banget. Bisa dibilang ini kayak gerbang terakhir lah ya. Sebelum listrik dari PLN itu masuk ke rumah atau kantor kita. Tanpa alat ini, ya nggak bisa kita pakai listriknya. Peralatan di rumah kan butuh tegangan rendah. Oke. Mari kita mulai dari lihat wujud fisiknya dulu. Sumbernya bilang ini tipe oil immersed. Artinya dalamnya itu direndam minyak gitu ya. Iya, betul. Komponen aktifnya terendam minyak. Terus ini ada 3 tonjolan porselen gede di atas. Ini bushing primer ya. Tempat masuk listrik 20.000 volt itu. Ada tandanya RST. Ya itu primer. Buat 3 fasa tegangan tinggi dari jaringan PLN masuk lewat situ. Nah, terus di sampingnya ada 4 yang lebih kecil nih. Ini bushing sekunder berarti ya. Terminal keluarannya ini. RST plus satu lagi N, netral. Dari sini keluar tegangan yang udah turun, 380 atau 220 volt. Terus badannya ini penuh sirip-sirip ya. Buat apa tuh? Nah, sirip-sirip itu penting buat pendinginan. Kan proses nurunin tegangan itu pasti panas. Minyak di dalam itu nyerap panas dari kumparan. Terus panas minyaknya dibuang ke udara lewat sirip-sirip itu. Jadi, minyak itu fungsi utamanya pendingin, tapi ada fungsi kedua yang nggak kalah penting. Oh iya, apa tuh? Sebagai swampor, minyak itu mencegah terjadinya hubungan singkat, korsleting gitu, antara kumparan tegangan tinggi sama kumparan tegangan rendah di dalam tangki trafo. Jadi, double fungsinya. Wah, oke, paham. Jadi minyak itu krusial banget ya. Nah, fisiknya udah kebayang, sekarang keajaiban kelistrikannya nih. Coba kita lihat diagramnya. Di sini nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Di sisi primer, input yang 20.000 volt tadi, sambungan kumparannya disebut konfigurasi delta. Huruf Yunani itu segitiga. Betul, delta atau delta. Bisa dilihat di diagram, cuma ada 3 input, RST. Nggak ada titik netral di sini. Iya, konfigurasi delta di sisi tegangan tinggi itu umum dipakai. Efisien buat transfer daya besar, nggak perlu netral. Fokusnya kirim energi aja dari jaringan utama. Oke, itu inputnya. Sekarang kita pindah ke sisi sekunder. Outputnya. Nah, di sini beda lagi konfigurasinya. Namanya star atau bintang. Simbolnya Y. Yep, star atau Y. Di sini kelihatan bedanya. Iya, lihat deh. Ada 4 keluaran. 3 fasa, lagi ya RST, tapi ada titik netral N yang nyambung di tengah-tengah bintangnya itu. Nah, ini dia kuncinya. Adanya titik netral di konfigurasi star inilah yang bikin trafo distribusi ini fleksibel banget. Kita bisa dapat 2 level tegangan dari satu alat yang sama. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini praktis banget buat melayani kebutuhan listrik yang beda-beda. Betul. Gimana caranya tuh dapat 2 tegangan? Gini, kalau kita ukur tegangan antar fasa, misalnya dari R ke S, atau S ke T, atau R ke T, itu kita dapat 380 volt. Ah, oke. Yang 380 volt ini biasanya buat apa? Itu biasanya buat industri atau gedung komersial. Buat jalanin mesin-mesin besar, motor listrik 3 fasa, AC sentral, gitu. Oke, terus yang 220 volt yang kita pakai di rumah? Nah, kalau 220 volt itu didapat, kalau kita ngukur antara satu fasa, bisa R atau S atau T, ke titik netral N tadi. Jadi, buat lampu, TV, komputer, cas HP Anda, itu semua pakai tegangan 220 volt, fasa ke netral. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ya, artinya, trafo inilah yang memastikan colokan listrik di rumah Anda itu keluarannya 220 volt. Jadi bisa dibilang trafo ini kayak penerjemah ya. Dia terima bahasa tegangan tinggi 20 kilovolt, format delta, terus dia terjemahin jadi 2 bahasa tegangan rendah. 38 volt antar fasa dan 220 volt fasa ke netral dalam format star. Keren ya? Iya, ringkasnya gitu. Terima daya tinggi via delta, diturunkan, terus didistribusikan dengan fleksibel pakai star, siap dipakai konsumen kayak Anda.
Jadi itu dia inti kerja trafo distribusi. Dia jadi perantara pintar antara jaringan listrik tegangan tinggi dengan kebutuhan energi kita sehari-hari. Kuncinya di kombinasi konfigurasi delta dan star itu. Betul. Tapi ini kan baru bahas cara kerjanya ya, sumber kita fokus di situ. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Pernah nggak Anda kepikiran misalnya soal efisiensinya? Seberapa efisiensi proses ubah tegangan ini? Ada energi yang hilang jadi panas nggak? Dan gimana pengaruhnya ke biaya listrik yang kita bayar? Iya juga ya. Atau mikirin perawatannya deh, kan banyak banget trafo isi minyak kayak gini di mana-mana. Gimana cara mastiin perawatannya benar biar tetap aman dan andal, nggak mencemari lingkungan juga? Wah, itu pertanyaan bagus tuh buat dipikirin lebih lanjut. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.